Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Fatir. Saya dari program studi administrasi bisnis. Di sini saya akan membahas tentang pembatalan Piala Dunia U20 di Indonesia dikarenakan keikutsertaan timnas Israel pada kompetisi tersebut. Serta saya juga akan membahas tentang apakah Israel layak disebut sebagai sebuah negara. Bagi teman-teman yang belum mengetahui apa itu Piala Dunia adalah sebuah ajang kompetisi sepak bola internasional. Piala Dunia sendiri ada kategori umur-umurnya. Ada yang untuk timnas senior, U20, dan umur di bawahnya lagi. Untuk Piala Dunia timnas senior itu diadakan setiap 4 tahun sekali. Namun untuk Piala Dunia U20 diadakan setiap 2 tahun sekali. Sebelum mengikuti pertandingan Piala Dunia, tim nasional tersebut mengikuti babak kualifikasi di zona wilayahnya masing-masing. Bagi tim nasional yang telah memenangi babak kualifikasi di zona wilayahnya masing-masing, mereka akan bersaing untuk memperebutkan gelar juara di negara tuan rumah yang sudah terpilih menjadi tempat penyelenggaraan kompetisi Piala Dunia. Negara yang terpilih menjadi tuan rumah itu otomatis langsung akan lolos pada pertandingan Piala Dunia tanpa harus mengikuti babak kualifikasi. Pada tahun 2019, Indonesia mengajukan kesiapannya untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 tahun 2021 kepada FIFA. Namun Indonesia juga tidak sendiri yang mengajukan menjadi tuan rumah, ada juga dari Brazil, Peru, dan negara-negara lainnya. Setelah itu terpilihlah Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 tahun 2021 mengalahkan Brazil dan Peru. Hasil keputusan itu diambil dari Kongres Tahunan FIFA yang diadakan di Shanghai, Cina pada 24 Oktober 2019. Setelah terpilih menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 tahun 2021, Indonesia langsung mencari pelatih timnas Garuda untuk menjalani pertandingan Piala Dunia tersebut. Setelah mencari, akhirnya Indonesia memilih Sintayong untuk memimpin skuad Garuda. Lalu untuk melakukan pertandingan Piala Dunia tersebut, Indonesia menyiapkan ada 10 stadion yang akan digunakan. Namun FIFA hanya memilih 6 dari stadion tersebut karena menurut FIFA hanya 6 yang berdasarkan standar FIFA. Stadion tersebut yang pertama ada Stadion Gelora Bung Karno, yang kedua ada Stadion Pakansari Bogor, yang ketiga ada Stadion Manahan Solo, yang keempat Stadion Mandala Krida Yogyakarta, yang kelima ada Stadion Bung Tomo Surabaya, dan terakhir adalah Stadion Iwayan Dipta Bali. Karena adanya pandemi COVID-19 yang melanda pada tahun 2021, akhirnya Piala Dunia U20 tahun 2021 itu dibatalkan. Jadi Piala Dunia itu akan diselenggarakan pada tahun 2023. Piala Dunia U20 tahun 2023 ini akan tetap dilaksanakan di Indonesia, yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 20 Mei sampai 11 Juni 2023. Pada bulan Juni tahun 2022, Israel itu lolos kualifikasi di zona Eropa. Lalu pada bulan Februari tahun 2023, Bali ditunjuk sebagai tuan rumah untuk melakukan drawing Piala Dunia U20 tahun 2023 yang akan di drawing itu tanggal 31 Maret 2023. Namun pada tanggal 14 Maret 2023, Gubernur Bali Iwayan Koster mengirimkan surat resmi kepada Kemenpora yang berisikan penolakan terhadap timnas Israel. Hal itu juga diikuti dengan pernyataan dari Gubernur Jawa Tengah yaitu Ganjar Pranowo yang juga ikut menolak adanya timnas Israel pada kompetisi Piala Dunia di Indonesia ini. Lalu pada tanggal 26 Maret, anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menyatakan bahwa FIFA itu membatalkan drawing yang akan diadakan di Bali. Setelah mendengar berita itu, Presiden Jokowi mengutus Ketua PSSI
yaitu Erick Thohir untuk bertemu Presiden FIFA di Doha, Qatar. Setelah Ketua Umum PSSI Erick Thohir bertemu dengan Presiden FIFA yaitu Gianni Infantino, mereka melakukan perbincangan untuk membahas terkait Piala Dunia U20 di Indonesia ini. Dan akhirnya pada tanggal 29 Maret secara resmi FIFA mencabut status tuan rumah Piala Dunia U20 di Indonesia. Tidak ada yang menduga bahwa timnas Israel lolos babak kualifikasi di zona Eropa. Itu menjadi sejarah bagi timnas Israel untuk lolos ke Piala Dunia U20. Mereka mencatatkan rekor yang bagus, menjadi runner-up grup di bawah Inggris, serta menjadi runner-up pada kompetisi kualifikasi tersebut. Dengan ini, Israel memiliki hak untuk bertanding pada putaran Piala Dunia. Pengumuman Israel lolos babak kualifikasi Piala Dunia itu sudah ada dari bulan Juni tahun 2022. Namun, di akhir-akhir Maret 2023, penolakan terhadap Israel itu bermunculan, dimulai dari fraksi-fraksi partai. Hal ini membesar setelah disuarakan oleh dua gubernur yang sudah ditunjuk lokasinya sebagai tuan rumah Piala Dunia, yaitu Gubernur Bali dan Gubernur Jawa Tengah. Ada beberapa penyebab penolakan timnas Israel di Indonesia, yaitu contohnya yang pertama tidak ada hubungan diplomatik, lalu tidak sesuai dengan konstitusi Indonesia, dan lain-lain. Pada konstitusi Indonesia yang sudah tertulis yaitu pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea pertama serta Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2019 pada bab 10. Indonesia adalah negara yang menolak penjajahan. Secara jelas-jelas Israel telah melakukan penjajahan kepada bangsa Palestina. Bagi mereka yang setuju terhadap pembatalan Piala Dunia U20 ini, mereka menolak adanya timnas Israel yang akan bertanding di Indonesia. Karena jelas-jelas Israel melakukan penjajahan, maka Indonesia tidak akan membuat hubungan diplomatik dengan Israel ataupun hubungan-hubungan resmi lainnya. Pembatalan Piala Dunia U20 di Indonesia sendiri menjadi kerugian yang sangat besar bagi Indonesia. Yang pertama, timnas Indonesia gagal tampil pada putaran Piala Dunia U20. Hal ini cukup merugikan bagi sepak bola Indonesia. Yang pertama, karena Piala Dunia ini adalah sebuah ajang kompetisi unjuk bakat untuk para generasi-generasi muda. Yang kedua, kerugian terhadap anggaran-anggaran. Karena persiapan yang sia-sia ini serta renovasi stadion, Indonesia mengalami kerugian untuk anggaran-anggaran yang sia-sia tersebut. Yang ketiga itu ada kerugian ekonomi hingga ke tingkat UMKM. Para UMKM yang menyiapkan gelaran Piala Dunia ini sudah menyiapkan untuk merchandise untuk Piala Dunia. Namun hal itu sia-sia karena tidak jadinya gelaran Piala Dunia tersebut diadakan di Indonesia. Yang keempat, dikhawatirkan memengaruhi pandangan internasional terhadap Indonesia. Nantinya itu Indonesia akan dicap sebagai negara yang anti-Israel untuk di kompetisi-kompetisi lainnya untuk di internasional. Yang kelima, kehilangan potensi keuntungan yang akan didapatkan di Indonesia. Contohnya saja seperti pada sektor pariwisata. Yang keenam, Indonesia kehilangan investor-investor asing yang akan datang ke Indonesia, serta ini akan mengganggu iklim investasi di Indonesia. Dan yang ketujuh itu Indonesia akan mendapatkan sanksi dari FIFA. Itulah pembahasan tentang pembatalan Piala Dunia U20 di Indonesia. Selanjutnya saya akan membahas apakah Israel itu layak disebut sebagai sebuah negara. Pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu negara. Negara adalah suatu wilayah yang memiliki sistem pemerintahan dan memiliki aturan-aturan untuk individu yang hidup di wilayah tersebut.
Unsur-unsur berdirinya negara itu ada 4. Yang pertama adanya penduduk, mempunyai wilayah, ketiga memiliki pemerintahan yang berdaulat, dan yang keempat itu mendapatkan pengakuan dari negara lain. Dilihat dari 4 unsur berdirinya sebuah negara, Israel layak disebut sebagai sebuah negara. Karena yang pertama memiliki penduduk tetap, yaitu bangsa Yahudi. Yang kedua memiliki wilayah. Israel memiliki wilayah yang berbatasan dengan bangsa-bangsa Arab, yaitu Mesir, Yordania, dan Palestina. Walaupun Israel memiliki sengketa wilayah, hal itu diterima oleh PBB. Yang ketiga, pemerintahan yang berdaulat. Israel adalah negara demokrasi yang menganut sistem parlementer dan hak pilih universal. Yang keempat, pengakuan dari negara lain. Israel mendeklarasikan kemerdekaannya pada 14 Mei tahun 1948 dan diakui oleh 165 negara dari 193 negara dari anggota PBB. Kesimpulan pembahasan ini yaitu Piala Dunia U20 itu adalah kesempatan emas bagi Indonesia untuk menumbuhkan semangat sepak bola bagi bangsa Indonesia, serta memberikan dampak-dampak positif seperti ekonomi, pariwisata, dan lain-lain. Namun, pembatalan Piala Dunia U20 di Indonesia ini menjadi tolak ukur bagi Indonesia bahwa Indonesia itu belum siap melakukan atau mengadakan kegiatan internasional yang seperti Olimpiade ataupun Piala Dunia dikarenakan penolakan Israel ini. Dengan keadaan ini, Indonesia harus menyikapi keadaan tersebut dengan positif, yaitu dengan segera berbenah, dengan memberikan semangat kepada generasi muda yang akan mewujudkan cita-cita bangsa. Lalu, Israel jika dilihat dari 4 unsur berdirinya sebuah negara, mereka memang bisa dibilang sebuah negara. Namun jika dilihat dari asas kemanusiaan, mereka bukanlah negara. Mereka adalah penjajah. Mereka sudah menjajah, menindas, melakukan pembunuhan. Makanya dari itu, Indonesia tidak akan pernah membuat hubungan diplomatik dengan Israel kapanpun itu.